Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia, bersama dengan rekan saya. Saya atas nama Syawal Ramadan, mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil maket dari karya kami, di mana maket yang kami buat itu yaitu suatu perancangan butil akrilat dengan bahan bakunya itu asam akrilat dan butanol. Dan untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu akan dijelaskan oleh saudara Syawal Ramadan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini untuk perancangan kami sendiri, yang pertama pasti disebutkan yang namanya preparasi bahan. Nah, untuk preparasi bahan di sini ada 4 bahan, yaitu yang pertama asam akrilat, yang kedua butanol, yang ketiga H2SO4 atau asam sulfat, dan yang keempat itu natrium hidroksida atau NaOH. Nah, di sini bisa dilihat dari paket kami. Di sini ada 3 tangki. Untuk tangki pertama yaitu diisikan dengan asam akrilat. Untuk tangki kedua yaitu diisikan dengan butanol. Untuk yang ketiga itu diisikan dengan asam sulfat. Nah, di sini setelah dari tangki penampung, bahan itu dialirkan ke heat exchanger. Nah, dilihat dari market kami di sini tersusun 3, ada 3 exchanger. Nah, di sini heat exchanger itu untuk menaikkan suhu dari bahan-bahan yang telah disiapkan tadi. Nah, dari heat exchanger tersebut kemudian bahan yang telah dinaikkan suhunya dialirkan ke reaktor pertama. Nah, dari reaktor pertama ini terjadi reaksi antara asam akrilat dengan butanol dengan bantuan katalis H2SO4 atau asam sulfat menghasilkan butil akrilat dengan konversi 80%. Nah, dari reaktor pertama ini kemudian dialirkan lagi ke reaktor kedua. Nah, di sini tujuan dari reaktor kedua itu untuk mendapatkan konversi yang lebih besar, yaitu dari yang tadinya 80% menjadi 90%. Nah, setelah dari reaktor kedua kemudian dialirkan ke netralizer. Nah, di sini di netralizer itu terjadi penetralan untuk asam sulfat dengan asam akrilat dengan penambahan NaOH. Nah, di mana di sini NaOH-nya pada tangki keempat. Nah, dari tangki keempat ini dialirkan ke netralizer. Namun sebelum dialirkan ke netralizer, sebelumnya itu NaOH-nya dia dipanaskan dengan menggunakan heat exchanger. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Syawal Ramadan. Nah, di sini tadi kan hasil dari netralizer ini dipompakan masuk ke dalam dekanter, di mana dalam dekanter ini terjadi pemisahan antara 2 fase, yaitu fase berat dan fase ringan. Di mana fase beratnya itu terdiri dari natrium sulfat, natrium akrilat, dan air. Dan fase beratnya itu akan dipompakan masuk ke dalam cooler. Dari hasil dari cooler ini akan dimasukkan ke dalam tangki, di mana tangki ini yaitu unit pengolahan lanjut. Nah, selanjutnya untuk fase ringan itu terdapat butanol, butil akrilat, dan air yang akan dipompakan masuk ke dalam heat exchanger terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dipompakan masuk ke dalam destilasi. Pada destilasi ini terdapat proses pemisahan berdasarkan dengan titik didih, di mana pada hasil atas dari destilasi ini yaitu butanol. Hasil uap dari destilasi ini yaitu butanol yang kemudian akan dialirkan masuk ke dalam kondenser. Dari kondenser ini akan dimasukkan ke dalam alat yang namanya akumulator. Dari akumulator ini sebagian akan direcycle untuk masuk ke dalam destilasi, dan sebagian akan dimasukkan ke dalam cooler. Hasil dari cooler ini akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan untuk tangki penyimpanan butanol. Nah, selanjutnya hasil bawah dari destilasi ini akan dimasukkan ke dalam boiler. Akan dimasukkan ke dalam boiler yang sebagian akan direcycle masuk ke dalam destilasi. Hasil dari boiler ini akan dimasukkan ke dalam cooler untuk proses pendinginan terlebih dahulu. Hasil dari cooler ini akan dimasukkan ke dalam tangki butil akrilat. Jadi ini adalah tangki untuk penyimpanan butil akrilat. Ya, itulah tadi hasil penjelasan dari kami. Untuk kurang dan lebihnya
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.